seandainya FPI ini menang menjadi mayoritas, ancaman nggak bagi NKRI? Pasti, karena narasinya yang dibuat ya, dibentuk atau di-framing di sosial media adalah PWI melarang pengajian, PWI menghentikan sebuah pengajian. Mungkin nggak PWI LSS membubarkan pengajian yang betul-betul isinya mengkaji kitab tafsir Al-Quran misalkan, dari siapa namanya, dari Profesor Quraish Shihab yang Pak Alawi. FPI dengan jejak digitalnya, dengan Imam Jumbo yang pernah di penjara ya, yang pernah bernarasi mendukung ISIS, yang pernah menghina Pancasila, Pancasila menjadi apa? Pancasila atau Pancagila atau apa itu ya? Jenderal dihina, presiden dihina, istana dihina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu tanggapan dari Gus Fakih mengenai bentrok PWI LS dengan FPI yang waktu itu berada di Pemalang, Jawa Tengah. Nah teman-teman, jadi dari pihak Bapak Rizik Syihab ini ataupun dari pihak FPI itu ingin sekali bahwasanya PWI LS ini dibubarkan. Dan banyak laporan-laporan mengenai PWI LS ini untuk dibubarkan. Bahkan dari ormas-ormas kelompoknya Bapak Rizik Syihab ini menuntut bahwasanya PWI LS dibubarkan. Nah, lalu bagaimana kalau nanti seperti PWI LS ini dibubarkan dan FPI ini tetap saja yaitu masih ada di Indonesia, maksudnya tidak dibubarkan? Nah, apa yang akan terjadi? Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video tanggapan dari Gus Fakih. Ini tidak akan bisa ditolong lagi. Sampai kapanpun mereka akan terus dibully oleh setiap generasi nanti. Apalagi mereka tidak bisa membuktikan dari sisi kitab nasab, dari sisi sejarah, dari sisi isbat nasab dari negeri asal Yaman maupun Irak, dan tes DNA. Yang sulit merubah sekian triliun sel kita, di dalamnya ada DNA kita untuk kemudian itu ya mustahil lah. Ini catatan Tuhan yang sulit untuk itu. Artinya gini loh, dengan adanya PWI LS ini menjadi antitesa jawaban. Arogansi mereka yang seolah tidak ada lawannya, ternyata menemukan pantangan serius, menemukan membentur batu karang yang bernama PWI LS. Konteks apapun sebenarnya masyarakat senang dengan kehadiran PWI LS ini. Coba sekarang saya tanya sama jenengan, seandainya FPI ini menang menjadi mayoritas, ancaman nggak bagi NKRI? Pasti. Ancaman nggak bagi Bhinneka Tunggal Ika? Ancaman nggak bagi kemurnian ajaran Islam? Pasti ya, makanya dibubarkan. Ancaman nggak bagi agama lain? Pasti, karena ya dibubarkan kan. Ya, makanya seandainya kemudian PWI LS yang membawa nilai-nilai Wali Songo, mengejawantahkan kebudayaan, spiritualisme, kenusantaraan, ya kan, lintas etnis agama, membawa nilai-nilai kebudayaan Nusantara, keluhuran bangsa, kemudian ini menang narasinya, kira-kira berbahaya nggak bagi Nusantara kita? Nah ini yang harus publik itu paham. Seandainya FPI menang, seperti apa nanti? Seperti Suriah kah? Seperti zaman ISIS kah? Atau apakah? Seandainya PWI yang kemudian menang narasinya, maka bagaimana? Nah ini publik saya pikir akan kalau dibawa ke ruang horizon yang luas akan bisa berpikir dengan jernih. Terkait masalah Pemalang, saya harap bahwa pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian bisa benar-benar melakukan suatu investigasi yang sangat forensik. Coba jejak digital, video, semua diupload. Siapa yang membawa senjata tajam? Kelewang, celurit, siapa? PWI kah atau FPI kah? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok sampai PWI bernegosiasi untuk kemudian mengendaki si Imam Jumbo diturunkan? Kan sudah ada kesepakatan. Isi ceramahnya juga provokatif. Sehingga siapapun berhak untuk menolak mereka-mereka yang hendak mengadu domba bangsa ini dengan provokasi dan lain sebagainya. Berhak. Kalau seseorang berhak untuk menyampaikan sesuatu, maka seseorang juga berhak untuk menolak apa yang dia sampaikan. Tergantung isinya, kontennya, kan begitu. Jejak Imam Jumbo jelas kan selama ini mendukung ISIS semua dan lain sebagainya. Proses hukum ya. Semua kembali ke proses hukum. Gini, kalau ke proses hukum, kita kan ingat peristiwa di Kerawang. Betul. Yang hari ini tadi samperin ya kiainya, walaupun nggak ketemu, tapi kan jelas itu rasa keadilannya kan nggak ada. Bahkan secara isu ini ya, rumor diduga pelaku utama di Kerawang itu kan Habib itu malah dikeluarkan, yang pribumi yang
di penjara. Nah, ketika nanti ada proses hukum di Pemalang, kerusuhan itu, publik tentu saja masih pesimis. Apakah Polri akan berpihak kepada kebenaran atau berpihak kepada dalam tanda petik? Jadi begini, Bung Awi Kertama. Meskipun saya bukan pakar hukum, kita juga, tapi kan kita harus jujur. jejak digital kan jelas di situ. Kita harus jujur bahwa di negeri ini masih banyak PR yang harus diselesaikan. Dalam bidang penegakan hukum misalkan, harus jujur kita mengakui bahwa no viral no justice. Kalau tidak diviralkan, tidak dikawal publik, tidak didorong dengan narasi-narasi yang berimbang, maka tentu saja memang ini akan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan ketika harus bicara pada konteks penegakan hukum. Kita harus jujur masalah ini. Makanya saya minta pada semua pihak, baik dari PWI LS sendiri secara organisatoris, baik dari para pejuang Nusantara lain atau masyarakat yang berakal sehat, yang berlogika, silakan Anda pilih PWI atau Laskar FPI. Kalau seandainya itu bicara konteks NKRI, kebinekaan, konteks perdamaian dan lain sebagainya, konteks pelurusan nasab Nabi, konteks pelurusan sejarah Nusantara, ya silakan Anda pilih. Kalau memang Anda merasa bahwa PWI LS memang layak untuk dibela, maka silakan bernarasi untuk membela PWI LS. Toh korbannya lebih banyak PWI LS, membuktikan bahwa mereka diserang dulu, bahwa pihak yang sebelah sana FPI membawa sajam kelewang, ada kok di dalam jejak ya, itu digital. Kalau diamati dari beberapa VT atau gambar atau semuanya lah yang beredar di sosial media, memang PWLS lah yang disudutkan kan. Tapi kembali lagi loh, saya tanya panjenengan tadi, jejak digital Balawi yang di Indonesia ini yang membuat selalu dalam tanda petik kekerasan, itu kan ketika masuk ke ranah hukum tetap aja pribumilah yang dikorbankan. Ini diduga ya. Dan fakta itu ada di Kerawang kemarin. Rumornya diduga seorang Habib jadi pelaku utamanya justru malah dilepas. Diganti oleh para pribumi yang notabene itu adalah simpatisan FPI atau saya nggak tahu lah ya. Karena apa? Ditebus katanya dan seterusnya. Nah, Pemalang ini apakah akan seperti itu lagi? Ini saya kedua kali nanya loh ini supaya jelas. Boleh. Pihak kepolisian juga harusnya melihat ini secara objektif gitu loh. Apa yang Anda harapkan dari saya, statement saya? Saya harus pesimis gitu dengan terserah. Ini terserah. Anda panjenengan mau, saya hanya berkaca dari, kalau berkaca kepada kasus Karawang, memang ini menyedihkan dan jauh dari rasa keadilan. Ketika kerusuhan terjadi, ya aktor-aktor utamanya yang ikut di dalam kerusuhan itu malah bebas. Mereka para Habib yang klan imigran. Ya, biangnya nggak ketemu. Karena ini pasti ada justru pribumi-pribumi lah kemudian yang dijadikan korban untuk ditangkapi. Nah, seandainya kemudian nanti terjadi yang sama di Pemalang ini, itu, saya berharap tidak seperti itu. Saya berharap ya kali ini ya, karena ini kan kepada kepolisian, karena ini melibatkan jumlah massa yang ribuan ya, dan sudah benturannya ideologis, benturannya sudah istilah gini, masyarakat ini sudah nek lihat arogansi FPI, lihat jejak digital, jejak arogansi, jejak kekerasan mereka. Kalau kemudian ini ternyata tidak terjadi penegakan hukum yang menurut saya proporsional, saya khawatir nanti ini akan melibatkan aksi massa yang jauh lebih besar lagi. Karena narasinya yang dibuat ya, dibentuk atau di-framing di sosial media adalah PWI melarang pengajian, PWI menghentikan sebuah pengajian. Okay. Itu framingnya seperti itu. Nah, ini jangan sampai pihak kepolisian pun juga kemakan dari isu ini gitu loh. Ini kan harus jelas ini. Proses hukumnya kalau nanti benar-benar itu ditarik ke ranah hukum. Selalu loh PWI membubarkan pengajian. Masa katanya Wali Songo kok bubarin pengajian? Padahal kan jelas di awal dengan sebut dengan tegas. Kenapa PWI sampai negosiasi dengan pihak aparat kepolisian? Karena ulah si Rizik itu kan membuat provokasi. Pertanyaan saya gini, apakah kepolisian ketika nanti ini ditarik ke ranah hukum juga akan sama ketika yang di Kerawang? Karena pasti ini diduga Balawi pun melakukan hal seperti ini tanpa tidak mungkin kalau tanpa sedo. Sekarang saya tanya. Pasti ada sedomennya. Sekarang saya tanya, mungkin nggak PWI LS membubarkan kajian tafsir ilmiah dari Profesor Quraisy Shihab yang Balawi? Mungkin nggak? Pemirsa gimana coba? Tidak mungkin PWI LS akan membubarkan kajian tafsir dari Profesor Quraisy Shihab yang Ba'alawi atau pengajian Gus Baha yang penuh dengan kajian ilmu yang sangat
Silakan perhatikan nih narasi. Begitu. Ulangi lagi Gus. Mungkin nggak PWI LSS membubarkan pengajian yang betul-betul isinya mengaji, isinya mengkaji kitab tafsir Al-Quran misalkan dari siapa namanya, dari Profesor Quraish Shihab yang Ba'alawi, atau dari Gus Baha misalkan. Ya nggak mungkin lah. Ya. Sangat secara detail nggak ada itu. Ketika misalkan ada Ba'alawi ya, selain si satu setan itu kan, Betul. pasti nggak mungkin seperti itu. FPI dengan jejak digitalnya, dengan Imam Jumbo yang pernah di penjara ya, yang pernah bernarasi mendukung ISIS, yang pernah menghina Pancasila, ya apa Pancasila menjadi apa, Pancasila atau Pancagila atau apa itu ya, jenderal dihina, presiden dihina, istana dihina, betul nggak? Ya, terus kemudian jelas-jelas menghina gerombolan monyet, mendirikan laskar monyet, jenderal monyet, didukung oleh jenderal-jenderal monyet. Narasi ini benar apa salah? Benar. Coba. Dan isinya di Pemalang itu coba dilihat, itu pengajian membedah agama, membedah Quran, hadis atau kitab kitab ajaran agama atau provokasi. Coba. Kalaupun itu terkait dengan nasab mereka sendiri, si Rizik ini kan nggak pernah mengungkapkan antitesis dari bukunya Kiai Imad. Yang muncul adalah menyerang pribadi Kiai Imaduddin, menyerang pribadinya Gus Fuad Pleret, menyerang pribadinya Gus Abbas Buntut Cirebon, menyerang pribadinya Roma Irama, bukan isi dari kajian antitesis dan membuat kajian sendiri dengan. Tapi kan jenengan pernah bilang nih, ada satu gejala kronis di kesehatan mereka ini, terutama di pencernaan rata-rata Ba'alawi. Artinya gini, saya masih ingat mungkin 2-3 tahun yang lalu jadi panjenengan ngomong ke saya, Ba'alawi ini diduga punya masalah di pencernaan. Ketika Ba'alawi tidak menyerang seseorang atau kelompok, ketika Ba'alawi tidak membuat kedustaan kepada seseorang atau kelompok, ini pencernaannya terganggu dan susah BAB. Ini gimana nih? Sebenarnya tulisan saya secara lebih ilmiah. Ya, saya menulis bahwa psikopati atau kelainan jiwa atau kemudian tentang bukan BAB yang sebenarnya. Sebentar tentang genetik itu bisa diturunkan. Seperti gini misalnya. Oke, gimana? Lingkungan itu mempengaruhi nggak terhadap seseorang, pertumbuhan seseorang? Pasti. Tapi anak serigala dikumpulkan dengan anak-anaknya kambing, mungkin nggak serigala nanti akan suka rumput? Enggak. Pasti dong. Karena kan dia terkontaminasi serigala nanti akan makan rumput. Iyalah. Percaya, yakin? Iya. Karena di mana Anda sesering mungkin dengan siapa dan seterusnya bergulat dengan lingkungan, pasti Anda akan jadi serigala ini akan makan rumput ya? Iya. Apa tidak begini? Kalau naluri oke. DNA serigala itu tidak suka rumput, dia bukan herbivora, tapi dia mempunyai naluri untuk memakan daging. Kalau naluri oke, saya percaya naluri pasti dia punya gen, namanya gen serigala kan pemakan daging, nggak mungkin makan rumput. Artinya lingkungan mempengaruhi, tetapi genetik kan lebih kental. Bawaan gen ini lebih kental nalurinya. Dia dicetak untuk menjadi seperti manusia misalnya. Quran mengatakan bahwa kita ini suka dengan emas dan perak. Jadi manusia diciptakan memiliki genetik, susunan genetik untuk suka sama emas dan perak. Demikian juga serigala. Walaupun dia makan rumput juga ya. Siapa? Ya walaupun dia kan terkondisi kan, dia dari bayi sampai dia dewasa, serigala itu tinggal di kandang domba. Kan domba makannya rumput. Walaupun domba itu tetap memakan rumput, tapi pasti dia punya naluri untuk nanti ketika besar dia akan memakan saudara-saudara domba yang lain. Iya, berarti gen pengaruh juga. Gen sangat pengaruh, sangat kuat. Kembali ke pencernaan. Kembali ke yang tadi. Ketika saya tulis tentang bahwa ilmu psikopati, bahkan saya tulis tentang gen jahat dan lain sebagainya itu bisa menurun. Ya. Maka disinyalir bahwa genetik itu mempengaruhi tabiat dan sifat seseorang, kan begitu? Pasti itu ya. Ya, semacam itu. Gen G itu ya, grup G. Jadi gini, kata Kiai Sarip Rahmat. Oke. Anak seekor kambing akan mengembek. Anak seekor anjing akan menggonggong. Tidak mungkin walaupun anjing ini diasuh oleh kambing, dia akan mengembek. Pernah lihat nggak? Anjing mengembek. Nah itu. Ayam kemudian karena diasuh kambing dia mengembek, dia akan berkokok. Kan begitu. Ya. Artinya begini. Seseorang yang dari keturunan orang mulia, notabene bila dia tidak dipengaruhi oleh lingkungan yang ekstrim,
misalkan keturunan Nabi, nah, terus dia diasuh oleh penjahat, perampok misalkan, dia sedikit banyak akan terpengaruh oleh perampok dan penjahat ini. Tapi kalau keturunan Nabi dididik dengan normal-normal saja, minimal genetik Nabi ini nanti akan terpancar pada dirinya. Apa akhlakul karimah, lemah lembut, itu satu sanepo ya. Rahim, Sanepo ya. khuluqil azim dan seterusnya. Ya, ya. Dan tidak mungkin keturunan asli Nabi Muhammad SAW itu diasuh Alawi kan nggak mungkin. Ini kan sanepo saja. Sanepo. Nah sekarang kita lihat itu kan bagaimana Pak Alawi. Ya. Bagaimana mereka penuh caci maki, rasis, sombong, arogan dan lain sebagainya. Dengan pencernaannya ya. Nah, maka ketika kemudian saya punya orang tua angkat habaib dan saya juga bergaul dengan mereka. Oke. Rata-rata mereka memang mohon maaf ya, sulit berak. Astagfirullah. Sulit Makanya berak. begitu Iya. ya. Sampai berhari-hari, seminggu, sampai 2 minggu itu mereka sulit berak. Iya. Konon, ini saya pernah dengar ya. Sampai ada Habib ya. Iya. Itu sampai harus ada misalkan burung Nipu orang atau gimana? atau ayam ya. Oh, bukan itu orang. kir gitu. Seolah tangannya ada jagung. Oh. Dibuka nggak ada. Oh, Ketika ayam tadi ketipu, dia tuh senang. Oh, senang ketawa gitu. Tiba-tiba mules berak. Ya semoga ini bukan penyakit bawaan keturunan. Iya. Jadi kalau mereka tidak nipu orang, kalau mereka tidak Nyerang orang, tidak nyerang orang, Mencaci menghina, maki mencaci orang. mau merendahkan orang seperti ketua Rebutu Alawiyah, orang iso ngising ya. ulama anjing, jangkrik, Iya. monyet berjas, dan Pencernaannya lain sebagainya. Ya. Pencernaannya Kok bermasalah. kayaknya mereka ini kok tidak enak kalau nggak mencaci maki orang, kok Makanya- tidak menyerang pribadi orang, kok kayaknya mereka ini ya Pak ya, itu lagi gitu. Iya. Makanya itu tadi kan saya tadi mau nanya lupa. Seandainya PWLS di Pemalang itu dia sebagai pagar batis gimana? Artinya dia dalam posisi defend gitu loh, bertahan gimana itu? Tapi ya pasti kan ya nggak mungkin ya, Gini. karena situasinya begitu ya. Di dalam Atau sebelum gimana? terjadinya acara itu kan ada kesepakatan-kesepakatan saya yakin, ada proses. Yang proses ini akan mempengaruhi hasil. Semua proses akan Iya. mempengaruhi hasil. Iya. Bagaimana juga euforia massa, kata-kata itu apa? Enek kalau di media sosial Ya, sudah dendam. enek dengan Dendam tingkah oleh lakunya si FPI, Rizik itu ya? dengan tingkah lakunya Imam Jumbo Iya, itu. iya. Oke. Sentimen massa ini kan sulit dihentikan, Bung Awi Kertapati. Betul. Sekarang saya tanya, ketika reformasi kan semua Ya, mahasiswa jadi berbondong-bondong, kerusuhan di mana-mana terjun ke pasar. tidak bisa sulit karena dihentikan, seolah-olah ya. suatu perasaan yang lama terpendam kemudian akhirnya sekarang menemukan momentumnya begitu. Dan ini memang murni benar kata Wakil Rois Am PBNU kalau nggak salah. Ini tanggung jawab pemerintah ini. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya mengenai Habib Alawi yaitu oleh Gus Fakih. Jadi ini adalah memang tanggung jawab pemerintah teman-teman. Karena apa ya? Karena kalau saya lihat ya PWLS dengan FPI ini memang sudah semakin memuncak waktu malam tadi. Tapi kenapa ya PWLS ini yang selalu disudutkan? Padahal di situ yang saya tangkap pembicaraan ini ya, dan dengan bukti-bukti yang membawa sajam itu adalah dari pihak FPI. Dan video-video yang jejak digital dari Bapak Rizik Syihab yang saya lihat itu ada mengenai provokasi. Bahwasanya seperti Bapak Rizik Syihab ini mengatakan di depan jamaahnya, di depan para muhibbinnya, jadi Bapak Rizik ini sudah capek mengenai masalah nasab. Ya. Jadi nasabnya itu kan selalu dibahas oleh kelompok dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi sudah capek, yaudah deh kita perang saja. Ini yang disampaikan oleh Bapak Rizik Syihab. Nah video itu seharusnya kan bisa diambil sebagai bukti. Yang dimana juga Bapak Rizik Syihab ini menyuruh jamaahnya untuk asah golok, untuk asah sajam gitu teman-teman. Dan itu videonya masih banyak beredar di media sosial. Jadi kata-kata seperti itu adalah kata-kata yang namanya adalah hasutan. Jelas-jelas kata-kata hasutan ini berbahaya teman-teman. Dan ya puncak-puncaknya ya waktu itu teman-teman. Ya bentrok. Akhirnya pihak PWI ini kan tidak membawa sajam teman-teman. Karena apa? Karena sudah diingatkan oleh kepolisian dan akur dengan peringatan kepolisian. Nah, yang saya tangkap lagi, sepertinya waktu PWLS ini negosiasi dengan polisi. Nah, di situ ada dari pihak FPI itu yang melempar batu. Nah, otomatis kan ya memicu kemarahan gitu teman-teman ya, ataupun provokator. Akhirnya timbullah bentrokan.
Nah, bahkan yang banyak korban itu adalah dari PWLS. Bahkan ada yang sampai 1 hari ini, udah beberapa hari masih belum sadar. Dan bahkan ada sabetan, sajam di bagian kepala. Nah, maka dari itu semua sudah disiapkan sejak dari awalnya. Bapak Rizik Syihab ini mau ngisi yang katanya pengajian di Pemalang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini adalah tugas polisi untuk ya mencari titik temu, ya mencari siapa yang menjadi biang masalah dan mengumpulkan bukti-bukti bahwasanya siapa saja yang membawa sajam. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga jejak digital Bapak Rizik Syihab ini juga harus diteliti lagi. Karena banyak video-video beredar yang suka nantang-nantang perang adalah Bapak Rizik Syihab, dan termasuk ini adalah ya termasuk undang-undang masuk ranah hukum ya teman-teman, menghasut. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.